dari kelas 11 MIPA 3 akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas sosiologi tentang mobilitas sosial. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahad Janfasur Reza, absen 1. Nama saya Adelia Salsa Rosalia, absen 2. Mesti. Saya Amelia Salsabila, nomor absen 3. Tiga Kusuma Dewa, absen 4. Pertama-tama boleh kami tahu identitasnya Bu Evril terlebih dahulu? Ya. Oke. Nama lengkap saya itu Evrilia Rizky Mahardian Putri. Panjang ya? Iya. Tapi kalian bisa panggil saya Bu Evril. Kemudian saya lahir di Tuban pada 7 April 1996. Pendidikan terakhir saya S1. Sarjana S1 ya. Kalau boleh tahu S1-nya itu jurusan apa Bu ya? Oh iya, jurusan pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah? Iya. Di UNESA. Di UNESA. Pekerjaan saat ini. Kegiatan akhir-akhir ini. Iya. Bu, ya? Oh, kegiatan akhir-akhir Iya. ini. Saya kegiatannya akhir-akhir ini mengajar di SMA 1 Tuban. Gitu. Sebagai guru sejarah. Sejarah. Kalau untuk mengajarnya tuh di kelas berapa aja Bu ya? Kalau saya untuk tahun ini mengajarnya di kelas 10 saja. Kelas 10? Kelas 10 ya. Ada 10 MIPA itu saya pegang sejarah Indonesia, yang 10 IPS saya pegang sejarah peminatan. Kalau boleh tahu kan Bu Evril kan dari lulusan Universitas UNESA ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh kok Bu Evril bisa jadi guru di sini tuh kenapa Bu? Kok harus di sini gitu? Kenapa enggak? Gitu. Kan juga ada Smaga, ada Smada juga. Kenapa kok milih Semansa? Kenapa kok saya akhirnya mengajar di sini? Iya. Karena itu juga merupakan faktor keberuntungan juga ya. Jadi saya pada saat sudah lulus kuliah, sudah mendapatkan ijazah, saya kebetulan sempat melamar di beberapa sekolah juga. Nah, salah satunya di SMA 1. Kemudian saya juga sempat melamar di beberapa perusahaan seperti BRI dan yang di Surabaya itu saya agak lupa namanya, soalnya sudah agak lama. Itu. Kemudian kebetulan yang dapat panggilan pertama kali itu di SMA 1. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk micro teaching sebagai tes masuk SMA 1 itu sebagai guru ya. Nah, alhamdulillah kok saya yang diterima di sini. Iya Bu, kalau boleh tahu tuh alasan Bu Evril memilih jadi guru itu kenapa Bu? Kan Bu Evril tadi juga sempat bilang kalau juga daftar di BRI. Ya. Kenapa kok akhirnya jadi guru walaupun terlepas dari panggilan juga? Kenapa saya akhirnya menjadi guru? Yang pertama, saya lulusan dari sarjana keguruan, pendidikan, kan pendidikan sejarah itu ya. Kemudian yang kedua, memang saya dari awal, dari kecil bahkan itu terpanggil untuk menjadi guru. Jadi punya jiwa, aku pengen besok itu menjadi guru gitu. Cita-citanya seperti itu, cita-cita saya. Kemudian yang ketiga, dari silsilah keluarga saya, dari kakek saya, nenek saya, kemudian tante, paman, bibi saya, juga orang tua saya itu guru semua. Nah, jadi saya istilahnya juga menurun gitu. Gurunya terah gurunya itu sudah menurun ke saya gitu. Terus pasti kan ada perbedaan jika sebelumnya menjadi mahasiswa terus jadi guru lah. Itu gimana adaptasinya? Adaptasinya? Iya. Ya. Kalau pada saat menjadi mahasiswa kan banyak kegiatan di luar, kemudian banyak aktivitas bersama teman-teman, apalagi kan kalau pas menjadi mahasiswa itu teman saya banyak sekali. Iya. Kemudian waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk kalau misalnya ini ya libur semester gitu, itu biasanya bisa jalan-jalan ke sana kemari seenaknya sendiri gitu kan. Waktunya lebih fleksibel daripada setelah kerja. Kalau sudah masuk dunia kerja itu sudah beda lagi, apalagi menjadi guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Jadi perilaku kita itu tidak bisa seenaknya kita mau apa di jalan. Bahkan di jalan pun kita juga harus menjaga sikap kadang. Karena apa? Nanti kalau misalnya ketemu sama siswa, ketemu sama wali murid apalagi kan nanti kok guru begini, kok guru begitu kan gitu. Kemudian fleksibel, waktu yang fleksibel itu juga cenderung menipis gitu, cenderung singkat gitu ya. Karena tuntutan pekerjaan juga, kemudian banyak pekerjaan yang tidak harus dilakukan di sekolah tapi juga kadang dibawa ke rumah gitu ya.
Jadi untuk bermain sama teman-teman, bersosialisasi, kadang seperti layaknya mahasiswa itu sudah tidak bisa lagi. Sosialisasinya sudah berbeda gitu nanti. Kalau boleh tahu Bu Evril selain jadi guru ada pekerjaan sampingan nggak Bu? Kalau buat menambah penghasilan mungkin? Oh gitu. Iya. Kalau pekerjaan sampingan enggak ada. Cuman ini ya mulai membuka usaha, usahanya itu ini perikanan. Perikanan? Ya, jadi Bisa saya tentang apa Bu? Jadi saya itu jual nila. Kebetulan dulu kan saya dan ayah saya itu memelihara ikan nila di rumah. Kemudian kok ternyata tambah besar terus bisa dikonsumsi, bisa dipanen. Nah dari situ saya coba jual. Saya coba jual ke teman-teman saya, ke kerabat dekat saya, ke ya orang-orang terdekat saya. Ternyata ikan nila ini diminati gitu sama orang-orang. Kemudian panenan saya habis, saya tambah lagi dari stok yang petani lain. Nah itu berlangsung, alhamdulillah sampai saat ini masih berlangsung. Bicara dengan orang yang pusing kalau tidak. Dadah. Kami kira cukup. Bu Evril, makasih. Terima kasih sudah mau diwawancara. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya Bu Evril makin sukses. Yang kami wawancara ini adalah guru sejarah di kelas 10, yaitu Bu Evril Rizky Mardian Putri, atau yang biasa kita panggil Bu Evril. Beliau merupakan guru sejarah yang sekarang aktif mengajar di kelas 10. Beliau lahir pada tanggal 7 April 1996, serta merupakan lulusan dari Universitas Negeri Surabaya jurusan Sejarah Indonesia. Dari wawancara tersebut kami dapat menganalisis bahwa yang pertama, narasumber termasuk mobilitas sosial vertikal naik karena narasumber mengalami perpindahan dari kedudukan sosial yang tidak sederajat, yaitu dari mahasiswa menjadi seorang guru. Yang kedua, narasumber mengalami mobilitas sosial intragenerasi karena dilakukan secara individu, tidak melalui keturunan di atasnya atau di bawahnya karena orang tua beliau pun berprofesi sebagai guru. Yang ketiga, faktor penentu mobilitasnya adalah individu, karena beliau mencapai kedudukan sampai saat ini melalui pendidikan dan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, saluran yang digunakan beliau sehingga mencapai kedudukan sampai saat ini adalah lembaga pendidikan, karena sebelum berprofesi sebagai guru, beliau sempat menjadi mahasiswa sarjana pendidikan di kampus UNESA Surabaya. Pendapat kami, profesi narasumber saat ini dan pendidikan terakhir yang ditempuh sangat berhubungan dengan terjadinya mobilitas sosial. Pendidikan dan orientasi terhadap cita-cita beliau merupakan faktor yang menjadikan bisa seperti sekarang. Kita sebagai generasi muda dapat mengambil makna jika kita bersungguh-sungguh dalam sesuatu, pasti kita dapat mencapainya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari wawancara kali ini adalah beliau narasumber melakukan suatu mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal, yang mana mobilitas tersebut termasuk mobilitas sosial intragenerasi. Faktor penentu mobilitas sosial tersebut adalah faktor individu, dan saluran yang digunakan adalah saluran pendidikan, yang artinya saluran pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dan berperan besar bagi seseorang untuk melakukan suatu mobilitas sosial. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, mohon nilainya yang banyak. Subscribe.